Sekarang jam setengah 6 pagi. Langsung naik, nggak pakai berhenti. Kita lihat nanti berapa jam. Jalannya datar sebentar terus langsung nanjak. Kita tanjakannya dikit kayaknya. Lumayan licin nih kalau. Halo Sobat Naruh Firasat, sebagian kalian telah mengetahui nama sendang yang berawalan huruf K dan berakhiran huruf N. Sesuai analisa topografinya, posisinya berada di bawah, bukan di atas. Dan itu sesuai dengan pernyataan perangkat desa Dusun W, Kecamatan Kabaru, bahwa justru di atas sana tidak terdapat kolam kembar dan petilasan. Lalu, bagaimana dengan pohon jati? Silahkan lihat-lihat saja channel pendakian arah Gunung R jalur Kabaru. Tahukah kalian apa yang membuat desa misteri itu susah untuk ditemukan? Salah satu alasannya adalah pembuat cerita hanya memberikan clue inisial tempat, tanpa memberikan gambaran faktor navigasi darat yang sesuai dengan kenyataan lokasi. Harus diakui, saya sempat terjebak. Akan tetapi teman-teman, dalam cerita digambarkan runut objek lokasi pada desa misteri tersebut. Siapa pemandu desa wisata misteri itu? Tentu saja Bang Prabu. Sekarang perhatikan, peta misteri desa tersembunyi itu adalah sesuai dengan rute jalan yang dipandu oleh Bang Prabu. Objek pertama desa yang dilalui adalah setelah melewati rumah warga, tidak lama berjalan akan ditemui pemakaman desa dengan ciri Sang Parso. Kemudian lanjut berjalan ke Sinden 1. Sinden 1 adalah sumber berupa kolam tempat air keluar dari dalam tanah, yang sesuai rencana akan digunakan untuk proker mahasiswa. Lokasi Sinden 1 tersebut berada di samping bilik dekat pohon asem. Di sampingnya terdapat jalan terjal untuk menuju ke sungai. Kemudian perjalanan akan melewati jalan masuk Tipak Tilas. Jalan masuk Tipak Tilas berupa jalan menanjak ke atas dengan sanggar yang berada di puncak. Di balik sanggar terdapat bilik kayu berpintu yang di dalamnya terdapat Sinden 2. Sinden 2 adalah kolam pribadi milik Bidara Buhi yang secara ketinggian posisinya berada di bawah sanggar. Poin tujuan akhir panduan wisata desa misteri tersebut adalah menuju rumah Bang Prabu. Rumah Bang Prabu tidak ada kamar mandinya, begitu juga rumah warga lainnya. Pertanyaannya kemudian, di mana Bang Prabu beserta warga lainnya untuk pipis, buang air, dan mencuci? Sementara dalam bilik tidak diceritakan ada klosetnya atau tidak. Kalaupun ada, klosetnya duduk atau jongkok, siram gayung atau shower. Akan tetapi teman-teman, kalau Bang Prabu dan seluruh warga tidak punya kamar mandi, lalu kalau pipis dan buang air besar itu, mereka mencari tempat persembunyian di mana? Jika Bang Prabu beserta seluruh warga desa tidak punya kamar mandi, kenapa di dalam cerita tersebut tidak ada cerita antri kamar mandi di bilik? Misal, Bang Prabu harus menahan mules ketika bilik sedang digunakan Nona Widi dan Mbak Nuri. Sementara, secara antrian Bang Prabu berada di urutan kedua setelah Kakek Buyut. Kakek Buyut juga berada dalam barisan antrian menahan pipis setelah terlalu banyak mengkonsumsi kopi melati. Selanjutnya, mungkinkah Nona Widya dan Mbak Nuri ketika buang hajat harus solo hiking melewati jalan menuju sungai yang terjal itu? Kenapa harus solo hiking? Sebab buang hajat itu adalah kebutuhan pribadi yang tidak mungkin dilakukan secara berkelompok. Tapi, mungkinkah di sungai? Bukankah untuk menuju ke sana harus melewati jalanan yang terjal? Atau justru di bilik? Pertanyaannya, kalau mandi di bilik saja gangguan misterinya sudah semacam itu, bagaimana kalau sedang BAB? Sudah pasti lebih horor. Sekarang mari kita bahas proker versi Bang Prabu. Jadi ceritanya, beliau ingin agar ada realisasi jalur penghubung dari sungai yang harus dilalui dengan medan jalan yang terjal. Sesuai dengan rencana, dibuatkan saluran air ke dalam Sinden 1. Ingat, Sinden 1 adalah kolam tempat air keluar dari dalam tanah dengan ciri fisik bangunan menyerupai candi kecil tangga bata berundak dengan kolam persegi 4. Air Sinden 1 sudah dipastikan airnya bening dan berlumut, tapi warga tidak menggunakan airnya. Jadi, versi Bang Prabu adalah air sungai yang dicampur air Sinden 1 akan bisa digunakan untuk keperluan warga. Lalu,
Apa alasannya? Apa karena air sungainya mengandung kaporit dan tawas? Jujur saja, membayangkannya membuat perasaan menjadi was-was. Belum lagi, sumber pendanaan realisasi proyek tersebut dari mana? Apakah sudah di ACC Bidara Buhi selaku pimpinan tertinggi dalam tatanan manajemen para penari? Ingat kawan, Bidara Buhi adalah ketua event organizer Crew Dancer yang secara otoritas memegang izin operasional kedua sinden kolam di sana. Pertanyaan kritisnya, di mana ada candi seperti itu di kota B? Kalaupun ada, dibangun tahun berapa? Kalau ternyata baru dibangun tahun 0102, apa masuk akal ketika 09 sudah disebut bangunan tua? Kembali ke laptop. Jadi, kolam 1 ada di bawah, dekat sungai, samping bilik, tanpa melewati tipak tilas. Sementara satunya berada di atas dekat sanggar di puncak tipak tilas. Tapi jujur saja, saya tidak tertarik dengan biliknya, saya hanya tertarik dengan proses pemasangan pipa menuju sumber mata air yang berada di atas, setelah melewati tanjakan area tipak tilas, bukan yang berasal dari sumber kolam bawah. Sekarang saya bertanya, kolam sinden mana yang pada akhirnya menjadi sumber peristiwa seperti dalam cerita? Atas atau bawah? Tolong pastikan sekali lagi, jika ternyata terdapat kontra narasi, saya sarankan turunkan emosi dan seduh secangkir kopi. Nah, sekarang monggo silakan disimak keterangan berikut. Apakah sesuai dengan cerita atau tidak? Ingat ya, Bang Bimo pergi ke tipak tilas selalu malam hari, seperti kesaksian Bang Wahyu. Perhatikan kata 2 kali. Nuri mencoba naik ke tipak tilas sekali, tapi tidak berhasil sampai ke puncak. Sementara Widi berhasil menuju ke puncak tipak tilas saat mengikuti Bang Bimo di malam hari. Bener kah ini tanda jalannya? Kok gini? Iya sih. Yang ke atas ini ya? Yang ke atas. Salah ini. Elok tadi. Belok. Tempatnya. Ini tadi sudah naik apa belum? Nah itu lupa. Aduh. Iya. Diteriakin itu ngebalesnya salah. Tak kirain udah balik. Berarti jarang dilewati itu Pak ya? Jarang dilewati. Loh, kalau kita naik lagi, habis itu turun, Nggih. itu ada. Sebelah- Kita naik tangga ya. Iya. Terus habis itu ada batu yang besar gitu Pak. Pelangkah itu Pak. Itu sebelah kanan kita turun. Turun kira-kira Loh, kalau kanan turun, Dek. sampai- Kira ya seberapa jam nyampe. 4 jam. Dia mau nyisir mau ke, tapi nggak pernah nyampe 2 kali. Oh. Jadi dia naik langsung belok ke sini. Akhirnya udah di situ udah kebingungan. Akhirnya turun lagi. Yaitu Soalnya saya ngikutinya ada bau dupa di situ. Cuman kok nggak ada petilasan kok bau dupa. itu mahasiswa nggak berhasil 2 kali. 2 kali. Kan kita 2 kali. 2 kali. Kan kita pernah Pak, kalau mau ke sana, kalau bisa pagi, ya kan? Bisa pagi, jadi kan enak tahu ya. Nggih. Jangan malam. Iya, Pak. Nah, kesalahannya malam terus ya. Jadi berangkatnya itu biasanya jam 10. 10 malam. Nah, 10 malam. Oh, berarti dari situ itu sebenarnya ada tembus. Tahu ya. Nggih. Kalau sampai atas sana itu ya namanya kiri atau kanan ya. Kira-kira ya lambat atau cepat ya seharian lah. Nyisir gunung maksudnya. Langsung kita dari sini langsung nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Terlalu apa? Terjal. Nanjak. Nanjaknya tinggi. Lah pipa yang hitam itu ke arah mana Pak? Sumber tak Pak? Kami tadi nyasar ngikutin itu.
Ya ini Itu sumbernya dari atas sana. Oh, di atas sana ada sumber, Pak? ada. Hmm. Dari sini 3,5 kilo. Apa air terjun atau? Bukan, ya sumber dari apa batu itu. Mata air. Oh, Oh, bukan. bukan, beda lagi. Mm-mm. Hmm. Lebih deras kayaknya kalau Iya, dialirkan betul. pipa. Keluar dari bawah tanah gitu. Iya. Hmm. Bukan dari batu 1, 2, 3. Keluarnya dari batu tengah. Brul. Berarti kalau ngikuti pipa bisa, Pak, ke sana. Itu pipa. Nah, Bisa. ke sumber sana itu. Bisa. Tapi ada yang tempatnya ya sakral Mas itu juga. Tempatnya ya sakral. Sudah ada Pak yang ke sana. Hah? Sudah. Nah, yang masang pipa itu. Oh iya, yang masang pipa itu ya Pak ya. Kita sampai walah kalau Mas ikuti pipa ya terlalu Terima ya. ekstrim. Kita tadi kan nyasar pipa enggak enggak. Iya. Wis kawani modal. Saya pas habis ngikuti itu pengen belokan pipa ke kiri itu. Sininya itu terjal gini. Jurang. Wah, ini nyasar ini kayaknya. Nggak bisa Balik. kalau lewat pipa. Ya. Lewat pipa tapi ke bawah pipanya. Ke kiri, Pak, akhirnya. Kiri melengkung. Mentoknya ke kiri. Nggak Kah? bisa. Nggak Itu bisa. kalau pas naik kalau ngikutin pipa ya, habis itu jurang, Oh, jurang tajam. untung ada kan terus. Nah, dhisik pripun ya masangnya pipanya? Ya orang sini yang masang. Oh, Udah hafal ya Pak ya? Iya. hebat, Rek. Hebat Pak. Tapi ya air yang buang-buang. Banyak, Pak ya. Mm-mm. Apa karena pipanya kurang besar, Pak? Enggak ya. Aslinya kurang besar. Alirannya juga keras berarti. Sumber apa namanya, Pak? Peringapan. Mas, tempatnya yang apa? Tempatnya air ya, mata air yang di sana. Waduh, Auranya, Pak ya. bagus. Oh, bagus. Pemandangannya. Tapi pemandangan di lingkungan situ lah ya, Oke. bagus. Batu, pohon besar, batu besar. Pandangannya bagus saja. Keren, bisa masang pipa. Tapi ya tempatnya sakral. Iya sakral. Kita 3 kali, tapi 3 kali ya. Kalau pas ke sana juga ada apa. Tapi yang masang paralo nih, Sering, Pak. iya. Kita kalau mulai dari sini, mulai start ya. Kita mulai start dari sini kan bawa Yusua ini kan nggak putus. Satu-satu kita sumpah sampai ke sana. Iya, nggak ada sambungannya. Apa namanya itu kan 250 250 meter. satu roll. Satu roll. Iya. Oh. 12 roll. Wah, DPE itu, Pak ya? Iya, betul. Kan aslinya lupa kabel itu ya. Iya. Mm. Wah, DPE. Oh, makanya. Makanya kok orang Sambungannya kok ada seru. Heeh. Lah itu kena sudah mentar kena mobil, kena Kuat, kayu, ya? enggak apa-apa. Iya. Aman. Soalnya tempatnya kan duitan ya. Iya. Kasih Pintar ya Pak yang milih bahan ya. Iya. Makanya udah diperhitungkan yang sama yang belinya paralon. Ceritanya kan, oh bukan,